Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Deviana Putri. Saya dari kelas 11 PPLG 5 nomor absen 29. Nah, jadi di sini saya akan mempraktekkan MongoDB Shell Mapel MK1 yang diajar oleh Pak Fendi. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk praktek di MongoDB Kompas ini, kita harus download aplikasinya. Dan di sini kita tuh bakal praktek membuat database mahasiswa, membuat collection nilai, terus insert atau buat dokumen di collection nilai. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian MongoDB Shell dan MongoDB Kompas. Nah, jadi pengertian MongoDB Shell adalah alat berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan database MongoDB. Melalui MongoDB Shell ini, kita bisa menjalankan perintah seperti membuat database dan collection, memasukkan, mengubah, dan menghapus data, menjalankan query atau perintah lanjutan. Nah, untuk pengertian MongoDB Kompas sendiri adalah antarmuka pengguna grafis resmi dari MongoDB yang memungkinkan kita mengelola database secara visual tanpa perlu banyak menulis perintah. Dan melalui MongoDB Kompas ini, kita bisa membuat database dan collection dengan klik tombol, menambah, melihat, mengedit, dan menghapus data, dan melihat struktur data, indeks, dan menjalankan query. Nah, jadi di sini saya sudah ada database-nya. Kita tinggal bikin baru. Itu ada di sini ada kayak tanda plus gitu. Itu create database. Kita pencet dan database kita namain mahasiswa, dan untuk collection name-nya kita ketik nilai. Nah, jadi di sini masih kosong ya, dokumennya masih 0. Nah, di sini ada add data. Kita add dan insert dokumen. Nah, di sini ada ini kita insert. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin, kalau misal kita mau nambahin yang kayak gini, itu kita ini di sini ada edit dokumen, terus ini ada copy, terus ini ada clone dokumen, di sini ada remove. Nah, jadi kita tinggal edit dokumen aja, terus kita tambahin add file after ID, terus kita tambahkan namanya Maira. Terus kalau misalnya kita mau selanjutnya itu kita tinggal add aja di MK. Sini ada MK-nya itu data meaning dan nilainya 85. Kita ini dulu. Dan ini nilainya itu 85. Nah, jadi di sini untuk objek ID itu ininya objek ID, terus nama dan mata kuliahnya itu pakainya string, tapi buat nilai itu kita pakainya integer. Karena integer itu tipe data untuk bilangan gitu, untuk bilangan bulat, kayak datanya itu nyimpen angka tanpa koma. Nah, string itu untuk tipe data yang berisi teks atau kumpulan huruf. Nah, setelah selesai ini, kita tinggal update, dan kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada Sidkia, mata kuliahnya Citra Digital. Kita edit dokumen. Terus kita
nama, namanya tadi Sitya, namanya Sitya, terus mata kuliahnya itu tadi Citra Digital. Dan untuk nilainya itu jadi 90. 95. Nih, untuk nilainya di 95. Untuk nilainya di 95, kita seringnya ganti. Jadi kini kita udah ganti. Dan dari string jadi integer. Terus kita update dan kita add data lagi sampai insert dokumen lagi sampai dokumennya 10. Selanjutnya itu habis Sidki itu ada Zahra. Nama dulu guys. Nama. Terus ininya Zahra. Terus mata kuliahnya itu struktur data dan nilainya 85. Struktur data dan nilainya itu tadi 85. Stringnya kita ganti integer, kita update. Nah, terus lanjut lagi untuk ke yang keempat, untuk ke yang namanya. Untuk yang keempat itu ada Kiki dan mata kuliahnya itu data mining dan untuk nilainya itu 90. Data mining nama Kiki. Mata kuliahnya itu tadi data mining dan nilainya itu 90. Nah, ini stringnya kita ganti integer. Nah, setelah itu kita update.
dokumen namanya tadi Maira mata kuliahnya Maira Citra Digital, nilainya 80. Nilainya tadi berapa? Nilainya 80. Jangan lupa diganti integer. Nah, jadi di sini kita dokumennya udah ada 10. Nah, nih. Nah, jadi ini kita dokumennya udah 10. Nah, jadi aku bakal jelasin apa itu aggregation, skema, index, dan validation. Jadi aggregation itu digunakan untuk mengolah data dan menganalisis data. Di sini kita bisa membuat pipeline, misalnya untuk menghitung rata-rata nilai, mengelompokkan data berdasarkan mata kuliah, atau jumlah data. Nah, fitur ini tuh sangat berguna kalau kita mau buat laporan atau lihat statistik dari data yang ada. Nah, kemudian, di sini ada preview-nya, preview of dokumen yang tadi kita bikin. Terus di sini ada menu skema itu menampilkan struktur data dari collection yang kita pilih. Kompas itu bakal menganalisis data dan memperlihatkan file apa saja yang sering digunakan, tipe data dari tiap file, dan seberapa sering file tersebut muncul. Dan ini tuh menu ini sangat membantu untuk memahami bentuk data di dalam koleksi secara keseluruhan. Kemudian menu indeks ini digunakan untuk mempercepat pencarian data secara default. Setiap collection punya indeks default, itu ID. Kita juga bisa menambahkan indeks default lain, misalnya matkul atau nama, agar pencarian lebih cepat. Ini penting untuk performa aplikasi saat database sudah besar. Dan kemudian di sini ada yang terakhir itu adalah menu validation. Validation digunakan untuk membuat aturan validasi data. Misalnya, kita bisa membuat aturan bahwa file nilai hanya boleh angka antara 0 sampai 100. Dan ini tuh berguna untuk menjaga konsistensi data dan mencegah kesalahan saat input. Nah, mungkin segitu saja praktek MongoDB Shell dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.